mungkin apakah karena itu, kalau Nasbi bilang tadi mengatakan apa gaya Purbaya yang lugas ini membuat perpecahan, membuat panas kabinet, kabinet jadi panas. Atau jangan-jangan gara-gara kebijakan Purbaya seperti ini, ada yang merasa panas nih. Halo Sobat Sindo, kedua tokoh publik, ketika tokoh publik sudah mulai saling sindir, maka aroma politik sudah semakin mengemuka. Purbaya Yudi Sadewa, sang menteri dengan lugas, diserang Hasan Nasbi, ex PCO ya, ex pengendali pesan yang tak ingin kabinet tampak panas. Hasan menyebut gaya Purbaya berbahaya, namun Purbaya malah menilai gayanya yang blak-blakan, ceplas-ceplos, malah itu menguntungkan rakyat dan negara. Pertanyaannya, ini sekedar adu argumentasi atau pertarungan citra dan strategi? Nah, itu yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita bahas nih Bang Gaib, kita simak dulu materi seperti apa sih saling sindir Purbaya dengan dua tokoh ini perseteruan dua tokoh ini. Kita simak dulu yang berikut ini. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Hasan mengatakan, gaya komunikasi Purbaya yang sering menyenggol sesama pejabat pemerintah lain bisa melemahkan soliditas pemerintah. Ia juga menilai sesama pejabat publik tak boleh saling baku tikam di ruang publik, apalagi dengan komunikasi koboi yang kerap dilakukan oleh Purbaya. Ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Kemudian mengatakan, wah ini bagus nih, mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Mungkin kita nggak dapat cercaan, makian dari pendukung pemerintah karena mereka menahan diri. Jadi kesannya kita mendapatkan dukungan dari semua orang. Tapi lama-lama, kalau ini diteruskan, itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Kritik Hasan Nasbi langsung dibayar tunai oleh Purbaya. Menteri Koboi ini menunjukkan data indeks kepercayaan konsumen pada pemerintah yang saat ini mulai membaik. Purbaya mengklaim gaya ceplas-ceplosnya berhasil membalikan sentimen masyarakat ke pemerintah dengan positif. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak yang besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya koboi. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Dengan percaya diri, Purbaya menambahkan bahwa apa yang ia lakukan saat ini adalah perpanjangan tangan dari Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, apa yang dilakukan oleh Purbaya berhasil mendapat sentimen positif dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, ini dia. Hasan menyebut sesama menteri jangan saling serang, jangan baku tikam. Bahasanya baku tikam ya. Baku tikam di depan publik. Jadi harus di ruang yang tertutup, dalam rapat kabinet atau hal yang lain, karena bisa melemahkan pemerintahan. Tapi kalau Purbaya bilang, ya itu bukan bukan berbahaya gaya koboi, karena dia diperintah oleh presiden. Ada pesan yang dititipkan sambil menunjukkan data. Ini sentimennya loh. Indeks kepercayaan konsumen tinggi. Ya, indeks kepercayaan konsumen tinggi. Nah sebenarnya apa sih implikasinya sebenarnya kalau kita lihat Bang Gaib? Jadi memang pertanyaan pertama ya, kenapa Bang Hasan Nasbi tiba-tiba membicarakan Purbaya? Itu yang jadi pertanyaan ya. Kok kan beliau dia bukan PCO. Ya. Beliau komisaris Pertamina. Betul. Tiba-tiba kok kayak gatel banget gitu. kayak nggak sanggup untuk tidak bicara tentang Purbaya gitu.
Dan kaitannya Hasan Nasbi dengan Purbaya pun korelasinya Nggak dalam ada. pekerjaan pun nggak ada. Sebenarnya ada pada saat Purbaya bicara tentang kilang. Oh, oke. Ketika Purbaya bilang, Pertamina malas nih nggak bikin kilang. Kalau Hasan Nasbi ngomong, itu cocok. Karena dia komisaris Pertamina. Betul. Nah, tapi kan itu udah lewat tuh. Purbaya udah ya. ketemu sama direksi Pertamina juga, mereka udah berkomitmen bikin kilang, udah selesai. Tiba-tiba kok ngomong gitu. Siapa yang membuat beliau menjadi agak baper gitu? Tokoh siapa yang membuat, kita nggak tahu juga. Ya. Cuman whatever it is, itu urusan beliau lah ya. Kita udah ngundang podcast beliau nih, Pak Hasan datang Ya, ke podcast kita hadir dong Pak Hasan memberikan untuk memberikan klarifikasi. Iya, klarifikasi apa sebenarnya. Nah, cuma kan kita udah belajar bahwa tidak ada visi misi menteri. Ya, betul. Yang ada visi misi Presiden. presiden. Nah, apa yang dilakukan Purbaya itu 100% udah persetujuan presiden. Udah, dia datang ngelihat bea cukai, dia datang ngelihat Dirjen Pajak, sidak ke BUMN, ngambil duit pemerintah yang ada di BI, Ya. kemudian nyenggol duit Pemda yang ada di Ya. BI. Semua itu dilakukan, itu atas perintah ataupun sepengetahuan ataupun izin presiden. Nggak mungkin seorang Purbaya itu ujuk-ujuk berani, nggak mungkin. Itu semua atas perintah persetujuan yang udah direstui oleh presiden. Makanya dia santai aja ngomong gitu. Artinya kita lihat, kalaupun presiden tidak nyaman dengan gaya koboynya Purbaya ini, dan memberikan teguran kepada Purbaya, meskipun tidak di hadapan umum, Purbaya pasti akan merubah gaya ya. Udah disemprit, pasti gayanya nggak akan berubah. Jadi bisa kita katakan sebenarnya apa yang dilakukan Purbaya ini memang adalah by design. 99,99% by design. Ya, karena ini sama dengan pernyataan, ya Sobat Sindo, Anda juga bisa melihat bagaimana kutipan dari Muhammad Saifullah, pakar komunikasi politik, pada saat kami siaran 8 jam non-stop. Rektor Mustopo ya? Ya, Rektor Mustopo, pada saat kami mengundang Saifullah sebagai pakar komunikasi politik di 8 jam non-stop bicara bangsa. Dia bilang apa? Saifullah mengatakan, semua yang dilakukan oleh Purbaya ini adalah by design. Dan dia sangat meyakini yang dilakukan Purbaya ini mendapatkan restu. Meskipun tidak spesifik disebutkan restu kepada siapa. Yeah. Restu dari siapa. Tapi Purbaya mendapatkan restu. Ada satu hal lain yang mungkin Purbaya datang, ini bea cukai mesti diperbaiki nih. Ya. Karena udah lama banget nih berantakan. Tekstil impor udah membanjiri Indonesia. Oke, kita sikat Pak. Datang kemana gitu. Nah, datangnya by design. Nah, ketika Purbaya komentar tentang satu hal, itu sebenarnya bukan komen yang ingin menyakiti seseorang. Ya. Yang komen yang mempermalukan seseorang. Karena dia, memang begitulah gayanya dia, kebiasaan. Gayanya dia, betul. Kebiasaan, misalkan dia ngomong begitu, cuman ternyata dia nggak pinter-pinter amat, lebih jauh pinter gua gitu. Itu kan bukan sesuatu yang sifatnya menyerang atau mempermalukan. Itu respon dari orang yang udah terbiasa seperti itu. Betul. Karena apa? Karena kalau kita mengikuti perjalanan Purbaya dari mulai dia ekonom dana reksa sampai di KSP, kemudian ke staf Menko, sampai dia jadi LPS, emang begitu gayanya. Bahkan tidak berubah. Tidak berubah. Bahkan yang di LPS itu lebih gila lagi dari itu. Dia bilang gini, saya ini orang terkaya di Indonesia. Ya. Kenapa? Saya ngelola duit bank dan banknya ada di saya. Saya mau ngapain aja terserah saya. Gitu. Ya, betul. Itu kan sesuatu yang memang seperti ini sekarang. Gitu. Jadi ada gaya-gaya yang memang tidak berubah. Mungkin karena dulu di LPS kurang disorot. Begitu sekarang dia jadi Menkyu, seluruh mata memandang betul. dia. Jadi orang pada terkaget-kaget. Gitu. Nah, kalau kita bicara melihat gayanya Purbaya tadi, seperti yang saya di opening saya katakan tadi ya, mungkin bagi Anda Sobat Sindo yang ingin memberikan komentar, silakan ya. Langsung saja memberikan komentar, dan jangan lupa, bagi Anda yang belum subscribe, kita minta juga silakan untuk subscribe. Ini sebenarnya pertarungan citra dan strategi atau hanya sekedar
mencari sensasi nih kalau kita lihat di Bang Gaib. Sebenarnya kalau untuk Purbaya itu dia hanya menjalankan tugas. Ya. Nah, dalam perjalanan tugasnya itu ternyata apa yang dilakukan itu disukai oleh publik. Dia tidak memposisikan bahwa gue pengen gue disukai sama, enggak. Sebenarnya apa yang dia lakukan tuh hal yang biasa. Ya. Terus celutan-celutukan dia, gaya dia, hal yang udah biasa dia kerjakan. Dan ternyata dalam situasi seperti ini publik suka. Publik suka, ya sudah, mumpung publik suka sama dia diterusin. Diteruskan, indeks kepercayaan juga tinggi dan memang terbukti kepercayaan sama pemerintah memang jadi meningkat. Itu mesti kita akui ya. Karena sentimen netizen di media sosial atau di komen-komen media yang kita miliki itu semuanya positif terhadap beliau. Padahal apa yang dia janjikan juga belum semuanya tercapai kan? Belum ada yang belum Tapi tercapai. langkah yang dilakukan tuh membuka banyak tabir. Misal, banyak orang baru tahu bahwa ternyata negara punya duit di Bank Indonesia. Itu kan sesuatu yang belum pernah terjadi. Ya. Terus dia berani membuka tabir banyak barang impor ilegal yang berasal dari Cina. Kemudian dia bilang bahwa banyak pakaian bekas sudah kembali masuk. Yang sama dia mau disikat. Yang membuat publik, nah ini yang kita tunggu. Dan bahkan pada saat Purbaya mengatakan akan menyetop impor pakaian bekas itu juga memberikan, bukan hanya sekedar menyetop dan langsung membuat reaksi dari pedagang-pedagang thrifting, tapi mereka juga langsung Purbaya mengatakan, ayo dong kembangkan, kita jual produk yang ada di kita, produk kita yang kita jual, bener. produk kita yang kita jual. Kemudian duit yang dimiliki Pemda, sebelumnya emang ada kabupaten punya duit sampai 4,5 T. Bahkan lebih besar daripada APBD-nya sendiri. Yang sebelumnya orang nggak pernah tahu. Jadi apa yang dilakukan Purbaya itu membuka mata banyak orang bahwa ada hal-hal yang selama ini tersembunyi yang akhirnya kebuka. Ya, soal apa dia sengaja atau enggak ya pokoknya publik jadi tahu bahwa sebenarnya ini kabupaten punya duit kok ternyata. Kenapa digelontornya pas akhir-akhir? Oktober, November, Desember, semua tuh. Baru proyek semua jalan. Proyek semua jalan. Padahal kan bisa dilakukan Januari, Februari, Maret, April. Sehingga Oktober jadi bergerak seperti yang dia inginkan. Misalkan di daerah ingin melakukan proyek revitalisasi jalan, dilakukan di Oktober, November, Desember, itu musim hujan, ya rusak lagi tahun depannya. Biar bisa bikin lagi. Jadi artinya selama ini kan kita mengira proyek ini sengaja dibuat Oktober, November, Desember, supaya rusak lagi dan tahun depan dibuat lagi. Kalau dari penjelasan, Sobat Sindo juga bisa melihat pemaparan yang disampaikan oleh Benny Batara ya, founder Benny Investor Group, masih di program yang sama, masih di tayangan yang sama, 8 jam nonstop bicara bangsa, itu mengatakan kalau seandainya kontraktor mau mengupayakan proyek itu di awal tahun, katakanlah di bulan Maret, itu bisa. Tapi kontraktor pada nggak mau karena uangnya nggak akan kebayar. Uangnya ke pending. Jadi kontraktor mau bayar pekerjanya pakai apa? Itu yang jadi tanda tanya juga. Kenapa duit itu disimpan lama di bank deposito, bahkan ada yang di giro? Kan bisa dinegosiasikan. Kalau kita naruh uang di bank, untungnya buat siapa? Ya, kita nggak tahu untungnya buat siapa ya. Karena gini, sederhana saja. Saya pernah menemani seseorang yang ingin membuka deposito. Jumlahnya besar, lumayan ya. Dalam hitungan miliar. Miliar. Datang ke sebuah bank, kemudian kita tanya, bunga deposito di sini berapa? Kemudian pihak bank dari customer service mengatakan, oh kami untuk deposito 3 bulan sekian, 6 bulan sekian. Gini, saya bawa 2 miliar. Saya bisa dapat bunga khusus nggak? CS-nya langsung manggil relation manager. Bosnya RM-nya RM-nya datang. Oh, gini Pak, kita ada program. Oh, langsung keluar programnya. Yang tadi tidak ditawarkan. Keluarlah program. Kita bisa berikan dengan bunga sekian persen. Pada saat itu awalnya saya cuma dapat 4,8, naik jadi 5,2. Dari 5,2 ini kemudian kita negosiasikan. Oke, bisa nggak di atas itu? Sebentar,
konfirmasi ke pusat. Pusat bilang nggak bisa. Tapi kita bisa memberikan bonus untuk Bapak ini. Kita ada untuk nasabah yang bisa nyimpan ini, kami berikan voucher senilai sekian juta. Serius? Serius. Meskipun voucher, saya tanya, vouchernya berlaku kapan? Jangan-jangan Desember habis. Desember 2025. Enggak, sampai Desember 2026. Panjang ternyata. Itu vouchernya voucher apa? Belanja? Voucher belanja. Wih, mantap dong ya. Voucher belanja dari sebuah mall gitu, dari sebuah store. Jutaan. Nah, itu dalam ya ibaratnya cashback. Itu buat cuma 2 miliar. Gimana kalau nyimpennya triliun? Wih, ini luar biasa. Ini memang ternyata nyimpen duit dalam bentuk giro, tabungan atau deposito. Itu ada keuntungannya. Ada keuntungannya. Ada keuntungannya buat yang nyetor ya. Nah, soal keuntungannya buat siapa? Ya, kita nggak tahu. Jadi, tapi ada yang ini juga, ada yang langsung reaktif ya. Mungkin apakah karena itu, kalau Nasbi bilang tadi mengatakan apa gaya Purbaya yang lugas ini membuat perpecahan, membuat panas kabinet, kabinet jadi panas. Atau jangan-jangan gara-gara kebijakan Purbaya seperti ini, ada yang merasa panas nih.